Bab ke-13. 3 bulan kemudian, sepeninggal kedua orang tuanya, Charlie tetap meneruskan untuk berjualan di warung yang penuh akan kenangan itu. Bukan dirinya tidak mau mencari pekerjaan yang lain, tapi dia masih bersekolah dan kini sudah 1 bulan dia tamat dari sekolah itu dengan nilai tertinggi satu angkatan dan diikuti oleh Sonya peringkat kedua. Kemarin dia sudah melaksanakan tahlilan untuk 100 hari orang tuanya mengenakan uang yang ditabungnya selama ini dan uang hasil dia berjualan di warung. Sepertinya aku harus berangkat ke kota untuk mencari pekerjaan yang layak dan bisa membeli keperluan aku yang lain. Semakin beranjak dewasa, Charlie menyadari kebutuhannya semakin banyak dan kalau hanya mengandalkan berjualan di warung saja pasti tidak cukup. Dia pergi ke kamarnya untuk melihat uang tabungannya. Alhamdulillah, walaupun tidak begitu banyak seperti ini, akan cukup untuk ongkos dan menyewa kamar kos selagi aku mencari pekerjaan. Gumamnya. Tapi apakah aku harus memberi kabar kepada Sonya? Dia teringat Sonya karena selama ini hampir setiap hari Sonya datang ke rumahnya untuk belajar dan juga membantu Charlie untuk berjualan. Kalau tidak diberitahukannya, pasti Sonya akan marah kepadanya nanti. Kemudian dia mengambil handphone miliknya yang ia beli menggunakan uangnya sendiri walaupun tidak mahal tetapi sudah cukup baginya. Crying. Crying. Suara dering telepon berbunyi di seberang sana. Iya. Hai Charlie. Teriak Sonya di seberang telepon sampai-sampai membuat Charlie menutup telinganya. Iya, San. Aduh, pekak telingaku tahu nggak? Celetuk Charlie yang membuat Sonya hanya tercengir saja. Hei, maaf. Ada apa, Sel? Tumben menelpon duluan. Biasanya juga aku. Singungnya. Gantian Charlie yang menyengir karena dia memang hampir tidak pernah menelepon Sonya duluan. Hei, maaf. Kan aku berjualan jadi jarang ada waktu. Nggak apa-apa kok. Santuy. Emang ada apa? Charlie agak ragu untuk menyampaikannya ke Sonya, jadi dia masih diam saja. Halo Sel, kamu masih di sana? Sonya mengeluarkan suara setelah beberapa saat tidak ada jawaban dari Charlie. Charlie tercekat. Iya, ada? Hahaha. Sonya tergelak mendengar suara Charlie terkejut yang membuat Charlie mengaruk kepalanya yang tidak gatal. Haham anusan? Anu apa? Belum lagi melanjutkan sudah dipotong saja. Dasar Sonya. Ya makanya dengarkan dulu. Jangan dipotong. Charlie sedikit sebal karena selalu saja Sonya begitu. Tapi dia tidak pernah marah. Jadi San, lusa aku akan berangkat ke kota. Apa? Aku tidak salah dengar? Tanyanya tidak percaya. Tidak San, aku sudah memutuskan untuk mau berangkat ke kota untuk mencari pekerjaan. Sonya diam sejenak. Apa kau yakin, Sel? Haham kenapa tidak cari yang dekat-dekat saja? Charlie menghembuskan pelan napasnya. Tidak, San. Aku perlu mengejar masa depanku dan aku akan membuat orang tuaku bangga di alam sana. Pasti mereka juga senang. Ya, terus siapa temanku lagi? Ucap Sonya dengan nada lesu. Temanmu masih banyak, San. Kita kan masih bisa video call-in. Hiburnya. Sebenarnya tadi aku tidak ingin memberitahumu. Tapi kalau kau tadi sendirinya pasti kau akan marah padaku. Tentu, aku akan marah padamu. Akan kugantung kau di warungmu. Celetuknya asal. Atau kau ke rumahku saja dulu, Sel. Biar aku jemput dan membantumu mencari pekerjaan dan selagi mencarinya bisa tinggal saja di rumahku. Gimana? Tawarnya pada Charlie berharap Charlie mau. Charlie adalah teman yang berteman dengan perasaan yang tulus menurutnya. Dia tidak pernah memanfaatkan kekayaan temannya untuk menguntungkan dirinya sehingga Sonya cukup senang mempunyai teman yang sudah dianggapnya saudaranya itu. Tidak perlu, San. Kau sudah terlalu banyak membantumu dan aku belum pernah memberikanmu apapun. Balasnya dengan sendu. Apa maksudmu, Sel? Aku tidak meminta balasan darimu.
Berkat dirimu aku bisa menjadi urutan kedua nilai tertinggi satu angkatan. Charlie diam saja. Iya, tapi aku tidak mau merepotkanmu lagi. Aku sudah membulatkan tekadku untuk pergi dan mencari pekerjaan di kota San. Aku minta doa darimu saja, San, semoga semua dilancarkan dan aku bisa menjadi orang sukses. Amin, Sonya mengaminkan. Baiklah kalau begitu, Sal. Aku juga tidak bisa memaksamu. Aku hanya bisa mendukungmu dan berdoa semoga kita selalu sehat dan menjadi orang yang berguna. Tapi kau akan naik apa ke kota nanti? Tanya Sonya. Sepertinya aku akan naik kereta api saja, San. Lebih murah dibandingkan transportasi lain. Hehehe. Oke, biarkan aku mengantarmu dari sampai ke stasiun Sel. Aku tidak menerima penolakan kali ini. Ancamnya. Ya sudah, kalau kau sudah mengancam aku tidak berani. Mereka tertawa bersama. Begitulah jika persahabatan dijalin dengan rasa ketulusan. Maka akan terus bertahan apapun masalah dan rintangan yang dihadapi. Kalau begitu, aku matikan dulu ya, San. Aku harus menyiapkan semuanya. Panggilan telepon pun berakhir dan Charlie segera mengemasi pakaian yang dibutuhkannya saja dan berkas-berkas penting lain. Jangan sampai ada yang tertinggal. Sebenarnya hatinya berat meninggalkan rumah yang penuh dengan kenangan itu. Tapi dia harus kuat dan dia pasti akan sering datang ke rumahnya walaupun dia tidak tahu kapan itu. Dibukanya lemari mencari pakaian yang layak untuk dibawa. Setelah semua dimasukkan ke dalam tas barangnya yang tidak terlalu besar. Kemudian dia mengambil foto keluarganya untuk ia bawa. Ayah, Ibu, aku akan pergi ke kota untuk mencari pekerjaan dan mengejar cita-citaku. Kalian pasti senang di sana, kan? Aku janji pasti bakal kembali lagi ke rumah ini, walau mungkin tidak tinggal tetap di sini. Karena rumah ini menjadi saksi bisu bagaimana aku dibesarkan dengan orang tua yang luar biasa dengan penuh kasih sayang. Ia mencium foto itu dan memasukkan ke dalam tasnya. 2 hari kemudian, sebuah mobil mewah memasuki pekarangan rumah Charlie yang tidak terlalu besar. Kemudian orang itu keluar dari dalam mobil. Ia melihat kondisi warung yang sudah kosong dan tertutupi kain. Sepertinya Charlie sudah memasukkan barang-barang yang ada di warung ke dalam rumah. Hanya tersisa meja-meja yang tertanam di lantai saja. Hei San, sudah lama kau sampai? Tanya Charlie saat membuka pintunya, ternyata sudah ada Sonya. Dia tidak mendengar suara mobil datang karena tadi dia sedang di belakang. Hai Charlie, aku merindukanmu. Mereka saling menempelkan kedua pipi. Tidak baru saja aku sampai, dan warungmu sudah kau kemasi ternyata. Ujarnya sambil melihat kembali. Ya, aku memasukkan barang-barang yang masih bagus dan terpakai ke dalam rumah. Sonya mengangguk saja. Lalu saat kau pergi rumah ini, siapa yang menempati? Dia sedikit kepo. Kosong. Emang siapa lagi yang mau menempati? Apa kau lupa? Charlie balik bertanya. Ah iya, aku ingat. Ya, Charlie dan orang tuanya tidak memiliki keluarga dekat lagi. Karena hidup mereka miskin sehingga keluarganya menjauhinya, bahkan saat orang tua Charlie meninggal tidak ada satupun keluarga yang datang untuk melayat. Jadi Charlie hidup sebatang kara saat ini. Sungguh kuat kau, Charlie. Mungkin gadis seusiamu lainnya tidak akan sanggup menghadapi cobaan seperti dirimu. Tapi Allah tahu bahwa hanya dirimu yang mampu menjalani kehidupan ini sehingga cobaan ini diberikan padamu. Ya sudah, aku juga sudah siap. Ayo berangkat. Kemudian Charlie mengambil tasnya dan mengunci rumah itu. Sebelum masuk ke dalam mobil, ia berdiri di depan rumah sambil memandangi rumahnya dari luar sebentar. Bismillah, aku akan menjadi orang sukses. Dan kau rumah, aku akan kembali lagi, tapi aku tidak tahu kapan itu. Gumamnya. Lalu dia masuk ke dalam mobil, terus memandangi rumah yang ia tinggalkan sampai tidak terlihat lagi. Sudah, Sel. Jangan sedih begitu. Sonya menyadari di mata Charlie sudah menumpuk air mata yang akan terjatuh. Aku ikut sedih tahu. Matanya fokus ke depan, menyetir. Segera Charlie mengelap air matanya dengan tangannya. Ah iya,
Aku hanya sedih sangat banyak kenangan di rumah itu. Sonya diam saja, mendengarkan. Apa kau sudah berkunjung ke makam orang tuamu? Charlie mengangguk. Sudah. Sehari sebelumnya aku mengunjungi mereka untuk pamit. Jawabnya lesu. Sekali lagi aku tanyakan ini padamu. Apa kau sudah yakin dengan keputusanmu ini? Tanya Sonya lagi, mana tahu Charlie akan berubah pikiran. Ia mengangguk mantap. Sudah San, aku sudah membulatkan diriku. Beberapa belas menit kemudian mereka sudah sampai di stasiun karena tidak lama lagi jadwal keberangkatan keretanya. Sebelum berangkat, Sonya memegang kedua bahu Charlie dan menatapnya tajam. Mata keduanya juga sudah berembun tanda jika akan meneteskan air mata. Kau berjanjilah jika sudah sampai sana segera kabari aku, ucap Sonya. Jika kau sudah mendapatkan tempat tinggal di sana, segera kau kirimkan alamatnya agar aku tahu dan aku pasti akan mengunjungimu. Charlie mengangguk dan mereka berdua memeluk sambil menangis. Air mata yang mereka tahan akhirnya tumpah tidak dapat terbendung. Setelah agak mereda lalu Sonya meleraikan pelukannya dan mengambil sesuatu dari tas selempang mewahnya. Ini ambillah. Tidak seberapa tapi aku harap dapat membantumu selagi kau mencari pekerjaan nanti. Ia menyodorkan amplop tebal itu. Dengan cepat Charlie menolaknya. Tidak San, kau sudah berbuat baik selama ini denganku, itu sudah lebih dari cukup. Tolaknya dengan halus. Terimalah Sel. Aku akan marah padamu jika tidak kau terima. Dengan sigap Sonya memasukkan amplop itu ke dalam tas kecil milik Charlie. Sudah terima itu. Terima kasih banyak San. Kau sudah sangat baik kepadaku. Aku pasti akan membalas kebaikanmu Sonya. Ia kembali memeluk Sonya. Tidak perlu kau pikirkan, yang penting kau sehat dan sukses sudah membuatku senang. Kalau begitu aku pamit. Terima kasih. Lalu Charlie masuk ke dalam. Sonya terus melihatnya sampai tidak terlihat lagi. Tidak lama kemudian kereta berangkat ke kota tujuan. Charlie memandang keluar jendela. Ia memutuskan membuka tasnya untuk melihat apa yang diberikan Sonya. Matanya melebar melihat begitu banyak uang yang diberikan Sonya kepadanya. Segera dia menutup kembali tasnya karena takut berada di tempat ramai. Karena perjalanan masih lama, dia memutuskan untuk tidur dahulu. Semoga kau mendapatkan apa yang impikan Sel,